Kamarudin bongkar kondisi asli dan rahasia gelap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati kerap party. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol like, komen dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan kondisi dan perilaku asli istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kamarudin Simanjuntak belak-belakan mengenai kondisi asli dari istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang menurutnya memiliki kondisi fisik khusus dan rahasia gelap. Menurut Kamarudin Simanjuntak, karena hal itulah yang membuat istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati menjerat Brigadir J dengan kasus pelecehan. Setelah persidangan perdana Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati digelar, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 lalu, Kamarudin Simanjuntak makin getol membongkar rahasia gelap Putri Chandrawati sang istri jenderal. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J tersebut mengaku tahu kebiasaan keduanya. Menurut Kamarudin, akan ada sejumlah wanita yang terseret hingga aib keluarga yang lain. Ada sebuah rahasia yang disimpan oleh Putri Chandrawati hingga enggan dibagikan ke masyarakat luas. Hal itulah yang dibongkar oleh pengacara keluarga Yosua Huta Barat. Secara mengejutkan, Kamarudin justru menuding bahwa Putri Chandrawati merupakan otak pembunuhan Brigadir J. Alih-alih dilecehkan Brigadir J, Putri justru disebut-sebut gagal menggoda ajudannya di rumah Magelang, Jawa Tengah, Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Karena itulah Putri Chandrawati kemudian memanipulasi suaminya untuk menghabisi sang ajudan. Dialah putri otaknya. Sebetulnya Ferdy Sambo itu ngikutin dia, beber Kamarudin dikutip kanal YouTube TV One News. Karena dia hasratnya tidak terpuaskan, tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu dari Yosua, maka dia provokasi suaminya dengan menuduh almarhum kurang ajar. Menurut Kamarudin, jika saja Ferdy Sambo mau lebih dulu meminta keterangan pada Brigadir J, maka pembunuhan tersebut bisa dihindari. Namun, sang jenderal justru langsung menghabisi sang ajudan kepercayaan yang saat itu kebingungan. Terkait ungkapan Putri, Kamarudin menilai pernyataan kurang ajar yang disebutkan sejatinya adalah saat Brigadir J kabur saat digoda. Itu bukan kurang ajar, tapi menghindari aib, menghindari juga penyakit AIDS misalnya, siapa tahu wanitanya kena AIDS, sergah Kamarudin. Kondisi asli versi Kamarudin itu pula kemudian mengiringi ancaman membongkar rahasia gelap istri Ferdy Sambo. Ia mengaku masih menyimpan rahasia pasangan suami istri tersebut. Disebutkan bahwa Putri dan Sambo senang berpesta yang melibatkan banyak wanita lain. Ada rahasia yang belum saya kasih tahu, nanti akan ada banyak wanita lain yang tersandra, ungkap Kamarudin. Dia bukan orang suci kok, mereka ini sudah biasa party dengan yang lain. Jadi itu rahasianya, saya mengetahui itu. Tempatnya dimanapun saya tahu kok. Kamarudin yang sempat berang karena menilai Ferdy Sambo dan Putri berbohong, mengancam akan membuka rahasia tersebut. Tak tanggung-tanggung, ia berkata akan membongkar di depan hakim serta jaksa jika Ferdy Sambo dan kawan-kawan berani macam-macam. Saya sudah bilang, saya ini bergaul dengan intelijen, jangan macam-macam gitu loh, ancam Kamarudin. Tapi aku masih menyimpan rahasia itu, jadi jangan pancing-pancing saya membuka ini semua nanti di ruang sidang, tandasnya. Sementara itu, dalam sidang Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, dengan agenda pembacaan nota keberatan atas dakwaan jaksa,
Nota keberatan diajukan tim penasihat hukum Ferdy Sambo yang terdiri dari Arman Hanis, Bobi Rahman Manalu, Rasamala Aritonang, Sarmauli Simangunsong, dan Berlian Simbolon. Dalam eksepsi, kuasa hukum Ferdy Sambo membuat narasi, penyebab pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat karena korban melakukan pelecehan di Magelang. Pihak keluarga Brigadir J sebelumnya telah membantah soal pelecehan ini, dan menyebut sebagai narasi yang sengaja digunakan para terdakwa untuk meringankan hukuman. Sebagai bukti, kuasa hukum membeberkan isi chat dari Putri Chandrawati yang memuji keterampilan Brigadir Yosua pada saat di Magelang. Selain itu juga ada pertemuan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua di kamar selama 15 menit, atas permintaan istri Ferdy Sambo itu, pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bila memang dianggap telah melakukan pelecehan, maka harusnya Putri Chandrawati membuat laporan ke kantor polisi di Magelang. Saat membacakan eksepsinya, kuasa hukum Ferdy Sambo, Sarmauli Simangunsong, membeberkan alasan Putri tidak melapor ke polisi. Alasan pertama disebut bahwa Putri Chandrawati merasa takut Brigadir Yosua melukai keluarganya. Kedua, dia takut peristiwa itu diketahui oleh banyak orang bila melaporkannya kepada polisi. Ketiga, Putri Chandrawati khawatir bila nanti ketahuan oleh banyak orang, maka posisi suaminya di kepolisian juga bisa terpengaruh. Selanjutnya, terkait pertemuan Putri Chandrawati dengan Brigadir J di dalam kamar, pengacara mengatakan bahwa saat itu Putri memberi peringatan kepada korban. "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji, tapi kamu harus resign," ungkap kuasa hukum Ferdy Sambo. Di sisi lain, setelah melalui proses yang cukup panjang, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022, sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai sidang, Ferdy Sambo tak pernah menoleh meski dipanggil dengan namanya, namun, suami Putri Chandrawati itu langsung menunjukkan gestur lain saat dipanggil dengan sebutan ini. Melansir tribunjakarta.com, keluarga Ferdy Sambo yang berada di Tongkonan Kandeapi, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan turut memantau sidang perdana kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. "Bagi kami yang di kampung ini, kami tetap memantau perkembangan kasus ini," kata kerabat Ferdy Sambo yang tak ingin disebutkan namanya. Menurutnya, keluarga besar Ferdy Sambo di Kandeapi memantau perkembangan kasus tersebut lewat TV. Itu dikarenakan signal internet di Kandeapi sangat susah. "Ya bisa dilihat sendiri Pak, untuk jaringan internet kadang bisa kadang tidak," ujarnya. Keluarga besar yang berada di kampung hanya bisa mendukung Ferdy Sambo secara moral dan doa, terkhusus istrinya Putri Chandrawati dan anak-anak Ferdy Sambo agar tetap kuat. "Kami hanya bisa berdoa dan dukung secara moral untuk keluarga agar tetap kuat dan sabar menghadapi persoalan ini," ucapnya. Mereka juga berharap kasus ini bisa terbuka sejelas-jelasnya. "Kami mempercayakan kepada jaksa juga hakim agar proses hukum ini tetap berjalan dengan seadil-adilnya," ujarnya. Diketahui, Tongkonan Kandeapi masuk dalam wilayah cagar budaya Toraja. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.